Gen Z ini merupakan karakter yang berbeda dari generasi sebelumnya. Karena Gen Z ini rata-rata mereka itu hidup dalam lingkaran media, lingkaran digitalisasi gitu. Jadi selamat datang di podcast kami, podcast Z Talk, yang dimana nantinya kita bakal bahas tentang kaum Gen Z ini. Dan untuk episode kali ini kita bakal bahas tentang tips waras ala Gen Z. Kenalin, aku Zahra, dan kali ini aku nggak sendirian karena aku sudah bersama dengan Kak Tiara, yang dimana kita bakal ngobrol-ngobrol santai selama beberapa menit ke depan. Selamat siang Kak Tiara. Selamat siang Kak Zahra. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu baik. Oke, alhamdulillah. Selamat datang di podcast kami pastinya ya. Oke, terima kasih sudah ikut bergabung gitu di podcast kali ini. Baik, jadi gini Kak, masalah kesehatan mental ya untuk episode kali ini. Jadi di kaum Gen Z ini kan lagi marak banget ya tentang isu kesehatan mental atau mental health. Kira-kira menurut Kak Tiara gimana nih cara menanggapi tentang kasus mental health ini? Jadi terkait Gen Z ya, atau generasi Z gitu kan. Generasi Z itu lahir dari 2000 ya, 2000 sampai 2007 kalau nggak salah. Gen Z ini merupakan karakter yang berbeda dari generasi sebelumnya. Karena Gen Z ini rata-rata mereka itu hidup dalam lingkaran media, lingkaran digitalisasi gitu. Jadi kehidupan mereka itu enggak jauh-jauh dari digital gitu, ataupun HP atau smartphone, seperti itu. Oke, bener banget. Berarti masalah mental health ini juga berpengaruh sama dari lingkungan di sekitar kita juga nggak kira-kira, selain dari digital ini? Oke, yang saya baca dari jurnal itu ada keterkaitannya karena potensi dari paparan sosial media ini bisa mempengaruhi anxiety atau kesehatan mental generasi Z ini. Karena ketika kita sering berhadapan dengan media sosial atau bermain dengan smartphone ini, kita sering terkena paparan dari cahaya ini gitu. Jadi itu ada hubungannya dengan kesehatan mental kita, seperti itu. Bener banget nih Kak. Apalagi kalau di sosial media ya, kayak kita lagi nge-scroll sosmed gitu, itu pasti kan ngeliat pencapaian orang, itu tuh bikin diri kita tuh jadi nggak ngerasa puas gitu ya sama diri kita sendiri. Berarti sosial media juga berpengaruh ya? Berpengaruh. Nah, selain dari sosial media nih, ada lagi nggak kira-kira pengaruh dari kesehatan mental ini? Mungkin bukan hanya kontraksi dari media sosial. Mungkin bisa bisa ada pengaruhnya dari lingkungan sekitar kita. Karena karakter yang saya tahu itu Gen Z itu lebih cenderung merasa iri terhadap pencapaian orang lain. Bukan hanya mereka melihat pencapaian atau branding orang lain di media sosial, tapi di lingkungan sekitarnya juga seperti itu. Jadi bukan hanya apa-apa yang terjadi pada dunia media sosial, tapi di lingkungan sekitarnya juga pada real life-nya mereka, seperti itu. Oke, bener banget sih Kak. Lalu kalau untuk pertemanan sendiri nih, kira-kira kalau misalkan kita terjebak di pertemanan yang toksik, itu kira-kira gimana sih cara menanggapi atau cara kita keluar dari pertemanan toksik itu? Ada beberapa tips yang pernah saya lakukan berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, dulu saya pernah mengalami lingkungan yang toksik. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya itu berisi kayak ajang untuk adu pencapaian diri kita gitu. Dan di situ aku merasa insecure karena di situ
aku dulu nggak pernah berambisi buat melakukan atau mendalami suatu bakat gitu. Karena hobi apapun yang berkaitan dengan yang saya suka, ya itu saya mengalir aja gitu. Ya itu aku ngalir aja gitu. Maksudnya kayak nggak kayak yang mendalami banget gitu, enggak. Dan di situ aku ngerasa kayak, oh teman-teman punya apa ya, punya citra diri yang baik gitu, citra yang bagus terkait potensi dia atau kualitas dia. Tapi kok aku ngerasa kayak nggak punya apa-apa ya. Dan di situ kayak aku ngerasa, wah ini nggak bisa nih kalau misalkan aku terus-terusan kayak gitu di stuck di zona itu. Dan bukan apa ya, bukan memilih untuk keluar, tapi karena di situ karena alasan itu, karena teman-teman punya bakat, akhirnya aku kedorong juga gitu buat untuk mencari bakat aku di mana gitu, bakatku di mana gitu, atau emang hal-hal hobi yang aku suka gitu. Dan dari situ kayak mereka jadi apa ya, alasan buat aku lebih naik satu tingkat gitu. Oke, berarti kira-kira lingkungan yang kayak gitu tuh bikin kita maju atau justru sebaliknya? Tergantung dari masing-masing yang menanggapinya. Ketika kita bisa apa ya, ngambil hal itu untuk hasilnya untuk positif gitu, itu bisa sebetulnya. Kita bisa lebih berkembang gitu dari yang kemarin gitu. Tapi kalau mindset kita udah terbentur sama yang wah ini apa namanya, toksik nih, atau ini nggak cocok buat aku sendiri, ya itu bisa jadi hal yang negatif itu. Jadi emang mungkin kalau ngebahas masalah lingkungan ya memang sangat berpengaruh gitu. Apalagi sekarang yang emang zamannya digitalisasi ya itu juga ngebantu juga. Misalnya bukan ngebantu sih, lebih ke ada penguat dari media sosial seperti itu. Oke, kira-kira tips dari kakak sendiri nih untuk kita menjaga supaya kita nih tetap bisa menjaga kewarasan di tengah huru hara, misalkan kayak dari sosial media, lingkungan pertemanan, atau lingkungan sekitar kita gitu. Kira-kira gimana tipsnya? Mungkin dari yang media sosial dulu ya. Yang pertama itu kita bisa mengurangi bermain media sosial. Karena dari situ tuh memang apa ya, karena ada pengaruh gitu dari media sosial, ya pasti hal-hal yang seperti itu bisa dikurangin. Bermain media sosial kita bisa ngurangin gitu. Karena apa ya, ketika kita terus-terusan buat scroll media sosial, kita kan melihat, wah branding orang lain makin baik nih, makin bagus gitu. Yang itu menimbulkan rasa iri kita terhadap hal itu gitu. Jadi bisa dikurangin gitu, bisa dikurangin bermain media sosial. Maksudnya apa ya, bisa meminimalisir lah penggunaan media sosial tersebut. Oke, berarti catat ya, yang pertama itu detox media sosial mungkin ya. Betul. Lalu selanjutnya ada lagi nggak kira-kira? Oke, yang kedua itu menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita atau bad habits kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Kayak kita bisa menjaga pola tidur, kita bisa menjaga pola makan, dan itu tuh berpengaruh banget sama kehidupan kita. Jadi aura atau vibes kita bakal ke bawah positif ketika kita selalu apa ya, selalu diniatkan untuk melakukan kegiatan yang positif. Jadi yang penting tuh bisa menjaga pola makan, pola tidur dan sebagainya itu ya apa ya, konsisten gitu. Yang penting konsisten dulu seperti itu. Oke, benar banget, karena kan kebanyakan dari kaum kita ini mager ya, karena mager untuk bergerak ataupun mager untuk ngelakuin satu hal gitu. Jadi enaknya rebahan dan scroll sosmed pastinya ya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu cara untuk kita tetap sehat dan waras. Kira-kira ada lagi nggak Kak? Satu lagi yang mungkin terpengaruh dari lingkungannya ya, itu kita bisa apa ya, menyaring lingkungan yang menurut kita
itu nggak baik buat kita dan apa ya, berpengaruh buruk lah buat kita. Jadi kita bisa menjauhi lingkungan tersebut. Ketika ada teman yang memang apa ya, menurut kita itu ini bukan temenku gitu, maksudnya ini aku nggak cocok sama berteman sama dia, jadi minimal ya udah cut off aja gitu, karena ya itu juga berpengaruh sama kesehatan mental kita, seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup itu 3 tips dari kami hari ini ya. Terima kasih kepada Kak Tiara untuk materinya. Mungkin cukup Sama-sama. itu episode kita kali ini. Buat kalian yang mau dengar episode selanjutnya tentang kaum-kaum Gezi, bisa follow dan subscribe akun kami. Sekian untuk episode kali ini. Kita pamit undur diri dan selamat siang.